mulai ya untuk tutorial SIKP. Mungkin teman-teman ada beberapa teman-teman yang cara menginput SIKP caranya manual ya, seperti ini ya. Manual, kita rekam debitur, terus kita klik yang tanda plus ini, kita masukkan satu-satu, dan itu akan sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi di sini saya akan coba tutorialnya, gimana caranya kita bisa mengupload, sekali ngupload 1000 ya. Mungkin pertama kita siapkan data calon debiturnya. Contohnya seperti ini. Data calon debitur. Ini kan cuma 4 orang ya, 4 orang. Nanti teman-teman bisa sampai ribuan boleh. Nah, yang penting pertama itu siapkan data NIK, nomor registry, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, artinya status, pendidikan, pekerjaan, alamat, kode wilayah, kode pos, NPWP, lalu mulai usaha, alamat usaha, nomor izin, modal kerja, jumlah pekerja, jumlah kredit, linked, nama kontak, uraian anggunan, subsidi sebelumnya. Pastikan susunannya sudah seperti ini. Istilahnya tidak boleh dirubah-rubah, harus sama dengan ini. Kenapa? Karena tujuannya format yang diminta SIKP ini sudah sesuai dengan yang tadi saya cantumkan, seperti ini, nomor registry sudah seperti ini, buat kolom Excelnya seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita siapkan datanya, pastikan nomor NIK ini agar terbaca sebagai teks, kita kasih tanda petik ya teman-teman ya, tanda petik di awalnya. Nah, ini kita kasih tanda petik. Ingat, tanda petik satu aja. Nah, kita tanda petik satu aja. Oke. Lalu setelah itu untuk tanggal lahir ini ya. Tanggal lahir ini kita rubah format tanggal lahir ini seperti ini. Di format cell, lalu custom, pilih format yang ini ya, Y-nya 4 kali, DD, ini seperti ini. Pastikan di format tanggal lahir, kita rubah klik kanan, format cell, lalu custom, Y-nya 4 kali, M-nya 2 kali, ini terus DD. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita rubah seperti yang format seperti yang diminta, lalu kita ke jenis kelamin. Angka 2 ini menandakan dia seorang wanita, jenis kelaminnya 2. Apabila laki-laki ini 1. Ingat ya, nanti untuk lebih lengkapnya di link di bawah YouTube saya, nanti saya cantumkan ya, untuk jenis kelamin, selanjutnya material status. Nah, material status ini, untuk material status ini saya gunakan kawin ya, karena mereka ini sudah nikah. Contoh nih, seandainya dia belum nikah, ini bisa dikasih angka 0. Angka 0 artinya orang tersebut dia belum menikah. 0 ini artinya belum nikah. Kalau angka 1 ini artinya sudah menikah atau kawin ya. Terus untuk pendidikan itu 1 itu SD, 2 itu SMP, 3 itu SMU, 4 itu diploma, 5 itu sarjana, 6 lain-lain. Nanti untuk pengisian ini kan sesuaikan dia
lulusan apa sih, SD, SMP, SMA, diploma. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan aja ya angkanya ya, angkanya untuk pendidikan, market status, pekerjaan. Nah, kalau pekerjaan, angka 1 ini sebenarnya PNS, angka 2 itu TNI atau Polri, angka 3 itu apa ya, pensiunan atau purnawirawan, 4 profesional, 5 karyawan swasta, 6 itu wira swasta. Di sini saya pakai 6 ya, karena mereka semuanya wira swasta. 6. Nanti di bawah YouTube ada tulisan kok, saya kasih info ya. Selanjutnya untuk di kapan usaha calon debitur didirikan, mulai usaha nih, mulai usahanya contohnya ini bulan 5 2019. Jadi di sini harus dirubah formatnya menjadi format sel, lalu custom ke bawah, terus pilih yang garing Y-nya 4 kali ya. Oke. Lalu di angka NPWP ini, seperti yang saya bilang tadi di awal, pastikan karena di angka ini dia harus terbaca sebagai teks. Untuk agar terbaca sebagai teks bisa dikasih tanda petik ini ya, tanda petik 1. Ini saya kasih tanda petik 1. Tujuannya adalah agar terbaca sebagai teks dia. Itu saja sih tujuannya. Ketika semuanya sudah sesuai dengan seperti format ini, ini angka ini nggak apa-apa ini, karena ini modal. Yang perlu dirubah seperti ini, yang ini sudah sesuaikan saja, nggak apa-apa ya. Ini jumlah pekerja bisa diisi nanti. Oke. Yang dirubah ini NPWP, terus tanggal lahir, terus ini ya, ini pastikan ada tanda petik. Nah, setelah ini selesai, kita hapus baris pertama ini, agar tujuannya agar terbaca, yang bisa terbaca ini dari 2 sampai 5. Karena yang kita upload adalah angka-angka ini dan nama-nama ini, bukan kolom pertama ini. Angka pertama ini kita bisa hapus dulu, kita delete ya, delete. Nah, jadi seperti ini. Hapus baris pertamanya, lalu kita simpan file, kita simpan ke, karena ini saya simpan di data D, di folder SIKP. Nah, ini kan tadi sudah saya simpan. Nah, karena kita akan simpan dengan format lain, contohnya seperti format ini, CSV ya, ingat ya, CSV. Ini bisa dikasih nama nanti, biar nggak bingung teman-teman. Contoh, saya kasih nama ya, sebentar. Setelah saya kasih nama, saya kasih nama calon garing Pemkab nih, maksudnya Pemkab. Kita ngupload per tanggal 1 garing tanggal 1/09 2020. Oke, saya simpan dengan harus format CSV, delimited CSV ya. Kita simpan, oke, save. Lanjutnya kita hapus ini data simpanan yang tadi, kita hapus di sini. Ya, close maksudnya, bukan dihapus, di close. Nah, kita cari di folder SIKP. Nah, formatnya berbeda. Ini dia.
Nah, ini yang Excel, ini yang CSV ya, ingat ya, CSV. Nah, format CSV ini kita harus rename format tersebut, rename file tersebut menjadi TXT. Saya rubah ini nih, format CSV-nya kita rubah menjadi TXT. Oke. Di oke. Nah, formatnya akan berubah seperti ini. Nah, setelah formatnya seperti ini, kita buka pakai Open With ya. Klik kanan Open With. Kita buka pakai Notepad. Nah, muncul dia seperti ini nih. Muncul seperti ini. Lalu kita ketik edit, find next, atau replace, bisa juga edit, replace. Nah, kita rubah tanda koma ini, tanda koma diganti menjadi titik dua seperti ini. Nah, ini titik 2 ya, lalu di replace all, bisa juga titik 2 replace all. Oke. Atau bisa juga menjadi saya rubah lagi ya, titik 2 ini menjadi, nah ini garis ini, replace all. Bisa juga seperti ini. Oke. Bisa juga seperti ini. Save dengan TXT ya. Setelah itu kita save TXT. Nah, oke. Kita close. Sudah menjadi ini, sudah. Lalu kita pergi ke program SIKP, login. Bagi yang belum login dulu. Nanti setelah login, pastikan masuk menu input, lalu upload debitur, browse file, dimana kita simpan filenya yang tadi. Contohnya ini tadi kan, ingat ini browse file, lalu ketik D, saya simpannya di folder SIKP ya. Nah, SIKP. Nah, yang diupload ini format TXT-nya. Ingat, bukan yang ini ya, ini. Nah, pastikan setelah diupload, open. Nah, ini kan kode wilayah pada nama file tidak sesuai dengan user Anda. Kode wilayah. Kode wilayahnya sebentar. Mana tadi kode wilayah? Contohnya, apabila ada kesalahan nggak bisa ya teman-teman. Nanti setelah kita upload sudah sesuai, upload contoh seperti ini, upload sudah, baru kita lihat direkam debitur, monitoring upload, sorry. Nah, ini yang sudah selesai. Umpamanya error, dia akan kelihatan seperti ini, error, berarti nggak bisa. Apabila sudah, berarti ini seperti ini. Oke, bisa kita lihat nih. Yang sudah berhasil open pakai Notepad ya. Nah, ini dia prosesnya. Sudah seperti ini dia. Apabila nick sudah ada di database, dia akan keterangannya seperti ini. Ini tidak valid, mungkin ada yang kurang. Ini ganda. Oke. Itu tutorial buat
teman-teman yang sudah melakukan secara singkat ya. Terima kasih atas kalian sudah menonton, jangan lupa subscribe. Terima kasih.